Bab 301. Selamatkan putraku dulu. Di Bandara Internasional Jiangsu, sebuah pesawat penumpang Boeing 747 mendarat. Seorang wanita berkacamata kodok hitam sedang mengikuti arus orang dan berjalan keluar. Dia memiliki rambut pendek sebahu dalam warna burgundi, mengenakan gaun gelap bergaya bohemian, topi acak-acakan berwarna krem, dan sepasang sepatu hak tinggi yang lembut. Fitur wajah yang indah, sosok tinggi, gaya berpakaian modis, tidak kalah dari selebritas wanita lalu lintas teratas itu. Banyak pria, dengan mata berapi-api, terus mengintip, dan beberapa wanita memandangnya dengan iri. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita muda yang begitu muda, cantik, dan berpakaian gaya ini sebenarnya adalah seorang ahli medis yang terkenal secara internasional, Irene. Ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat, mendarat awal. Setelah Irene keluar dari bandara, dia memeriksa waktu dan menyadari bahwa pesawat mendarat setengah jam lebih awal. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Jerry yang ketika dua sosok parubaya tiba-tiba berjalan mendekat, dan salah satu dari mereka memegang foto di tangannya. "Halo, apakah kamu Nona Irene?" Pria parubaya berpakaian formal itu melirik foto di tangannya, lalu ke Irene, dan bertanya. "Aku Irene, apakah kalian diperintah oleh Kak Jerry Chen untuk menjemputku?" Irene bertanya dengan curiga, semua perjalanannya dirahasiakan, di Jiangsu, tidak ada yang tahu kecuali Jerry Chen. Setelah memastikan bahwa itu adalah Irene, pria parubaya itu langsung terlihat bahagia, dan dengan cepat mengulurkan tangannya. "Halo, Nona Irene, aku Herbert Meng dari keluarga Meng di ibu kota provinsi. Aku sangat senang bertemu denganmu." Mendengar kata-kata Herbert Meng, Irene sedikit mengernyit, dan bukannya berjabat tangan dengan Herbert Meng, dia berkata dengan ringan, "Maaf, ada hal lain yang harus aku lakukan." Lagi pula, dia menyingkir, siap untuk naik taksi dan pergi. Herbert Meng tidak diperintah oleh Jerry Chen, tetapi mengetahui bahwa dia datang ke Jiangsu, jelas keberadaannya telah terungkap. Hanya saja Irene baru saja mengambil beberapa langkah saat dihadang oleh pengawal di belakang Herbert Meng. "Apa yang akan kamu lakukan?" Irene tiba-tiba menjadi marah. "Nona Irene, jangan salah paham. Kami tidak punya niat buruk terhadapmu. Seperti ini, tangan anakku dipukul dengan keras. Kata dokter hanya kamu yang bisa merawatnya, kalau tidak anakku akan diamputasi. Dia masih muda, dia baru berusia 29 tahun ini. Jika dia benar-benar diamputasi seperti ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Kamu ikut aku sekarang, selama kamu bisa menyembuhkan anakku, kamu memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak kamu akan dibayar." Herbert Meng berkata dengan cepat, tetapi sikapnya sangat keras, yang membuat Irene merasa sangat kesal. "Aku sangat prihatin. Keberadaanku di Jiangsu karena memiliki operasi yang sangat mendesak. Aku tidak bisa pergi denganmu untuk saat ini. Apakah kamu pikir ini baik-baik saja? Aku akan pergi bersamamu ketika operasi selesai." Meskipun Irene tidak menyukai gaya Herbert Meng yang mendominasi, tetapi dia adalah seorang dokter, memikirkan putra pihak lain, yang baru berusia 29 tahun, dia tidak tahan untuk menolak. Dia baru saja menyelesaikan misi bantuan medis internasionalnya hari ini, dan baru saja kembali ke China, sebelum meninggalkan bandara kota Yan, dia pindah ke Jiangsu lagi. Itu bukan karena David Kim, tetapi karena Jerry yang telah memintanya untuk membantu menemukan sumber ginjal untuk Ibu Sulisia beberapa hari yang lalu. Sumber ginjal yang berhasil dicocokkan jarang terjadi, dan operasi transplantasi harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi setelah kembali ke China, dia bahkan tidak punya waktu untuk pulang dan istirahat, jadi dia bergegas ke Jiangsu. "Ini 10 juta, kamu simpan dulu, dan ketika anakku sembuh, aku akan memberimu 10 juta lagi untuk perawatan medis." Tanpa basa-basi lagi, Herbert Meng mengeluarkan cek, membuat beberapa pukulan, menandatangani namanya, dan menyerahkannya kepada Irene. Setahunya, selama tangan Heng Meng bisa disembuhkan, apalagi 20 juta, bahkan 200 juta, dia rela. Bagaimanapun,
dia hanya memiliki putra satu-satunya yaitu Heng Meng, selama bertahun-tahun, kecuali untuk hal yang salah meremehkan Jerry Yang, dia tidak pernah membuat satu kesalahan pun. Meskipun Heng Meng dikeluarkan dari keluarga, Herbert Meng yakin 100% bahwa dia akan menggantikan kepala keluarga. Selama dia menjadi kepala keluarga, Heng Meng akan tetap menjadi keluarga Meng. Irene mengerutkan kening, dan tidak menerima cek itu, tetapi berkata dengan dingin, "Aku pikir, aku telah menjelaskannya dengan sangat jelas, aku memiliki operasi yang sangat mendesak di Jiangsu, dan aku akan memberitahumu ketika operasi selesai." Herbert Meng tidak berbicara, menulis cek lagi, dan menyerahkannya kepada Irene bersama dengan cek pertama, ini 20 juta. Pergi ke ibu kota provinsi denganku dulu, dan ketika anakku sembuh, aku akan memberimu 30 juta. Menyingkir. Kali ini, Irene benar-benar marah dan memarahi Herbert Meng. Sekarang, aku akan memberimu 50 juta. Herbert Meng mengerutkan kening dan menulis cek lagi. Pergi. Teriak Irene dengan marah, berbalik dan pergi. Tapi begitu dia berbalik, dia dihadang oleh pengawal Herbert Meng. Aku khawatir Nona Irene masih belum tahu siapa aku. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah pewaris keluarga Meng, salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Putraku adalah yang terbaik dari ketiga generasi keluarga Meng. Dia akan menggantikanku di masa depan, dia yang akan bertanggung jawab atas keluarga Meng. Di kota kecil Jiangsu, aku tidak berpikir ada orang yang memiliki status dan status lebih tinggi dari anakku. Nona Irene, aku tidak peduli seberapa mendesak operasimu, tapi sekarang, kamu harus menyelamatkan putraku dulu. Selama kamu bisa menyembuhkannya, syaratnya terserah kamu. Herbert Meng memiliki ekspresi angkuh di wajahnya, dan sikapnya sangat kuat, seolah-olah hanya keluarga Meng yang paling mulia di provinsi Jiangping. Irene sangat marah, sebagai ahli kedokteran yang terkenal secara internasional, dia belum pernah melihat orang besar, bahkan di luar negeri, dia telah bertemu banyak orang besar. Dia benar-benar tidak memperhatikan keluarga kaya di ibu kota provinsi dari provinsi Jiangping yang kecil. Sekarang, direcoki oleh pihak lain seperti ini membuatnya benar-benar marah. Jika kamu menyingkir sekarang, aku akan pergi bersamamu ketika operasi di sini selesai. Jika tidak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Irene berkata dengan acuh tak acuh, dia memiliki kebajikan seorang dokter, tetapi jika seseorang ingin memaksanya, kebaikan seorang dokter mungkin tidak ada. Ini juga merupakan kesempatan terakhir yang dia berikan kepada Herbert Meng. Kamu tidak perlu bersulang, karena kamu bersedia pergi bersama kami tidak punya pilihan selain membawamu pergi dengan paksa. Herbert Meng juga marah, dan melambaikan tangannya, bawa dia. Pengawal di belakangnya mengulurkan tangan dan meraih lengan Irene tanpa ragu sedikitpun. Boom! Sebelum tangan pengawal itu menyentuh Irene, selangkangannya ditendang oleh Irene. Ah! Pengawal itu kesakitan, memegang selangkangannya dengan tangannya, dan membungkukkan tubuhnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Irene berani melakukan sesuatu, dan dia dalam keadaan sehat. Dia benar-benar meremehkan Irene, itu sebabnya dia ditendang di bagian yang paling rentan. Herbert Meng juga tercengang. Pengawal yang dia sewa dengan harga mahal tidak bisa menaklukkan wanita yang lemah. Kamu berani melakukannya, kamu mendekati kematian. Pengawal menahan rasa sakit dari telur yang pecah, dengan wajah ganas, dan bergegas menuju Irene. Irene tampak ketakutan, dia baru saja menendang pengawal itu karena terkejut. Meskipun dia telah mempelajari beberapa teknik pertahanan diri, dia jelas bukan tandingan pengawal setingkat ini. Dia tidak takut dibawa pergi oleh Herbert Meng, tetapi jika operasi Ibu Sulisia ditunda, kemungkinan besar operasi itu akan gagal. Melihat pengawal itu hendak menangkap Irene, pada saat kritis ini, sesosok muncul seketika. Boom! Dengan suara keras, pengawal Herbert Meng terbang mundur. Apakah kamu ingin kehilangan anggota tubuhmu juga? Suara dingin terdengar di telinga Herbert Meng. Bersambung.